Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi everyone. Kembali lagi bersama Kelompok 3. Kita Kelompok 3 kali ini akan mempresentasikan perusahaan produk yang bernama Lee Oil. Sebelum kita presentasikan, tak elok tampaknya kalau kita belum kenalan karena tak kenal maka tak tahu. Yang pertama itu adalah Marcella Amalia dengan NIM 140, Adinda Rizka dengan NIM 149, saya sendiri Ilmiah Haya dengan NIM 154, dan Zenita Bella F dengan NIM 161. Oke, sejarah Lee Oil. Kenapa sih kita perlu mempelajari sejarah Lee Oil? Bahwasanya Lee Oil itu berdiri tahun 1909, bertepatan di mana pertama kalinya Lee Oil itu berdiri. Di lain itu, hal yang menginisiasi Lee Oil itu berdiri ada tren yang dimana rambut pirang pendek tuh. Karena rambut pirang pendek, jadi para wanita tuh menginginkan, gitu ya. Dan itu diinisiasi oleh ahli kimia yang bernama Eugen Schuler. Lalu pada saat itu ada apa namanya sebuah formula yang dimana warna-warni itu lalu kemudian dipatenkan oleh L'Oreal. Lalu di tahun 1960-an adalah tahun di mana produk L'Oreal terinspirasi Brigitte Bardot akan tren rambut panjang. Jika sudah pendek maka akan tren rambut panjang gitu. Dan tahun di tahun ini rambut panjang menjadi tren yang sangat liar dan seksi karena diatur dalam gaya abdu. Nah, dan ini di bawah kepemimpinan dia. Perusahaan ini berkaitan dengan era tersebut. Lalu di tahun 1970-an titik balik slogan Lee Oil dengan tagline karena saya layak mendapatkannya gitu kan. Dan akan tagline ini produk oleh-oleh menjadi terkenal di dunia. Dan di balik tagline ini juga ada pesan yang dimana bahwasanya kita semua itu layak mendapatkan apa yang kita inginkan. Di tahun 2000-an adalah masa peralihan L'Oreal ke era milenium. Hal ini menjadi sebuah masa L'Oreal baru dikarenakan ada percepatan ekspansi menuju pasar dari mulai segmen, distribusi, lalu menghadapi tantangan, inovasi, dan di tahun inilah hadirlah sebuah Lee Oil Man Expert dan apa karena digital juga semakin berkembang, jadi eh, kembali ke era milenium ini karena ada tantangan dan mengikuti perkembangan. Untuk slide selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Selanjutnya ada visi dan misi L'Oreal. Yang pertama ada visi, yaitu universalisasi. Ini artinya sebuah globalisasi yang menangkap, memahami, dan menghargai perbedaan. Perbedaan dalam keinginan, kebutuhan, dan tradisi. Untuk menawarkan keindahan yang dibuat khusus dan memenuhi aspirasi konsumen di setiap bagian dunia. L'Oreal didorong oleh visi akan dunia yang ingin dicapai. Selanjutnya ada misi, yaitu Cause You Worth It. Dengan slogan yang telah mendunia ini, dari awal L'Oreal Paris telah mendorong perempuan untuk menjalani hidup mereka sesuai dengan aturan dan keinginan mereka. Dengan berkomitmen pada kualitas, keunggulan ilmiah, dan inovasi permanen, L'Oreal menjadi merek kosmetik terdepan di dunia yang menyediakan kecantikan terbaik untuk semua. Bersama L'Oreal Paris, kecantikan identik dengan kemewahan dan aksesibilitas bagi para konsumen agar bisa menciptakannya dimanapun mereka berada. Next slide. Selanjutnya ada struktur organisasi. Yang pertama ada Nicholas Hieronymus sebagai Chief Executive Officer, Barbara Levermos sebagai Deputy Chief Executive Officer, Christophe Babul sebagai Chief Financial Officer, Bianca Juti sebagai Chief Corporate Affairs and Engagement Officer, Jean-Claude Lagrand sebagai Chief Human Relations Officer, Asmita Dubey sebagai Chief Digital and Marketing Officer, Frederick Ross sebagai Chief Global Growth Officer, RC Piresi sebagai Presiden Latin America Zone, Vianney Derville sebagai Presiden Europe Zone, Fabrice
Margaben sebagai North Asia Zone and Chief Executive Officer L'Oreal China, David Greenberg sebagai Presiden North America dan Chief Executive Officer L'Oreal USA, Alexandra Pault sebagai Chief Corporate Responsibility Officer and CEO of the Foundation L'Oreal, Anthony Fenley sebagai Chief Operation Officer, Vismi Sharma sebagai Presiden South Asia Pacific Middle East North Asia Zone, Cyril Sepuy sebagai Presiden Lux, Omar Hajeri sebagai Presiden Professional Product, Alexis Prakis-Valat sebagai Presiden Customer Product, Miriam Cohen-Welgreen sebagai Presiden Active Cosmetic, dan Vincent Boinay sebagai Presiden Travel Retail. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh teman saya. Baik, yang selanjutnya ada kinerja perusahaan L'Oreal. Perusahaan L'Oreal telah menggunakan berbagai teknik untuk memperkuat daya saing mereka dari tahun 2017 hingga 2024. Berikut adalah beberapa teknik yang digunakan. Yang pertama ada pemasaran dan pengiklanan. Pemasaran dan pengiklanan telah menjadi salah satu pilar utama dalam strategi L'Oreal. Melalui kampanye pemasaran yang luas, perusahaan telah berhasil menjangkau konsumen potensial melalui berbagai saluran, mulai dari media sosial hingga iklan di media tradisional seperti radio dan televisi. Yang kedua ada strategi globalisasi. L'Oreal mencerminkan kesadaran mereka terhadap keragaman budaya dan preferensi konsumen di berbagai pasar global. Dengan memperhatikan perbedaan kebutuhan dan keinginan, perusahaan dapat menyesuaikan portofolio produk mereka secara efektif untuk memenuhi permintaan lokal. Yang ketiga ada inovasi dan R&D. Dengan memiliki jaringan pusat penelitian dan penilaian yang luas, perusahaan terus menghasilkan produk-produk baru yang unik dan berkualitas tinggi. Yang keempat, ada komitmen terhadap keberlanjutan. Dengan mencapai penggunaan 100% energi terbarukan di semua situs operasionalnya, perusahaan menegaskan tanggung jawab mereka terhadap lingkungan dan masyarakat. Yang kelima ada diversifikasi portofolio. Dengan memiliki portofolio merek yang luas dan terdiversifikasi, perusahaan dapat mengurangi risiko dan mencapai penetrasi pasar yang lebih luas. Ini juga memungkinkan mereka untuk lebih fleksibel dalam menanggapi perubahan tren dan permintaan konsumen. Yang terakhir ada komunikasi dan responsabilitas perusahaan. Dengan berkomunikasi secara aktif dan bertanggung jawab, L'Oreal dapat memperkuat kepercayaan konsumen dan membangun reputasi yang solid di pasar. Next. Selanjutnya, kita masuk ke analisis STP pasar global perusahaan L'Oreal. Yang pertama, ini ada segmentasi. L'Oreal membagi segmentasi pasar global perusahaannya menjadi 4 variabel, yaitu segmentasi geografis, segmentasi demografis, segmentasi psikografis, dan segmentasi perilaku. Pada segmentasi geografis, mereka mengembangkan inovasi dan memproduksi kosmetik di tingkat lokal agar formulasi disesuaikan secara sempurna sesuai dengan kebutuhan konsumen dimanapun mereka berada. Pada segmentasi demografis, L'Oreal mengarahkan kepada kelas menengah dan atas yang diidentifikasikan dengan tujuan meningkatkan kecantikan. Mereka juga menarik konsumen yang memiliki kebutuhan khusus, seperti wanita muslim modern yang memerlukan produk halal dan berwirausaha atau berkarir di luar rumah. Pada segmentasi psikografis, L'Oreal mengarahkan kepada aspirasi dan kebutuhan konsumen yang berbeda dalam berbagai negara dan kelompok demografi. Mereka juga mengadaptasi komunikasi yang relevan melalui sosok wanita muslim muda dan modern, serta memenuhi kebutuhan ritual. Selanjutnya, pada segmentasi perilaku, L'Oreal mengarahkan kepada konsumen yang memiliki kebutuhan khusus, seperti konsumen muda yang dinamis dan digital savvy, yang berumur rata-rata lebih dari 30 tahun, tetapi ingin berpenampilan baik dan optimis akan masa depan.
Selanjutnya ada targeting. Untuk memperluas pangsa pasar di Indonesia, L'Oreal menerapkan 3 strategi utama pada tahun 2019 sampai sekarang. Yang strategi pertama adalah consumer centricity, di mana L'Oreal Indonesia secara cermat mempelajari kebutuhan konsumen Muslim Indonesia, baik pria maupun wanita, untuk memastikan produk-produk mereka dapat memenuhi kebutuhan dengan tepat. Strategi kedua ada meluncurkan inovasi terdepan, di mana L'Oreal Indonesia menggunakan wawasan dari studi kebutuhan konsumen untuk mengembangkan strategi pemasaran yang meliputi bauran pemasaran dan segmentasi guna meningkatkan penjualan di Indonesia. Strategi yang ketiga ada pemasaran berkelanjutan. Dengan pusat produksi L'Oreal di Jababeka, yang merupakan salah satu pabrik terbesar perusahaan tersebut di dunia dan satu-satunya di Asia Tenggara. Pabrik ini berfungsi sebagai pusat produksi untuk memenuhi permintaan pasar domestik di Indonesia dan ekspor ke wilayah ASEAN. Yang terakhir, kita masuk ke positioning. Analisis positioning perusahaan L'Oreal adalah sebagai berikut. Pertama, melalui lokalisasi. L'Oreal mengembangkan merek global dalam 4 divisi yang berbeda, sementara juga mempertahankan unit independen seperti The Body Shop untuk segmen alam. Yang kedua, globalisasi operasinya tercermin dalam 41 pabrik yang tersebar di seluruh dunia, mencerminkan kehadiran global yang kuat dalam produksi. Yang terakhir, L'Oreal memiliki research and development global yang mencakup ribuan karyawan dari berbagai negara, menunjukkan komitmen pada inovasi lintas batas. Slide selanjutnya akan dipresentasikan oleh rekan saya. Terima kasih. Selanjutnya ada analisis ekspor impor. Yang pertama ada pasar strategis. Indonesia menjadi pasar yang produsen kosmetik PT L'Oreal Indonesia di kawasan Asia Tenggara, di mana perusahaan terus membangun rantai pasok dan investasi pabrik 2012. Untuk pabrik di sini, Indonesia menjadi pasar terbesar, selanjutnya Thailand, Singapura, Myanmar, dan Filipina untuk pasar ekspor. Yang kedua, ada ekspor L'Oreal. PT L'Oreal Indonesia telah mengekspor kosmetik ke sejumlah negara. Perusahaan mengeklaim 60% hasil produknya telah diekspor ke Indonesia ke beberapa negara. Adapun tujuan ekspor pabrik milik perusahaan kosmetik yang bermarkas di Chili, Prancis, ini adalah kawasan ASEAN. Pabrik ini telah beroperasi sejak 2012 lalu dengan investasi 100 juta atau setara dengan 1,25 triliun. Next. Yang selanjutnya ada analisis strategi memasuki pasar global. Yang pertama, universalisasi. Sebuah globalisasi yang menangkap, memahami, dan menghargai perbedaan dalam keinginan, kebutuhan, dan tradisi. Yang kedua, ada memberdayakan tim lokal. L'Oreal memberdayakan tim lokal, artinya mereka lah yang memastikan bahwa setiap negara kami dengan dekat dan relevan dengan konsumen. Yang ketiga ada L'Oreal Active Cosmetic, yaitu membantu seseorang dalam pencarian mereka untuk kosmetik kulit yang indah dan sehat. Yang keempat ada menciptakan dan memproduksi di tingkat lokal. Dengan memproduksi kosmetik di tingkat lokal agar formulasinya dapat disesuaikan secara sempurna sesuai kebutuhan konsumen kami dimanapun mereka berada. Yang kelima, riset dan inovasi di seluruh dunia. Perusahaan yang telah mengembangkan jaringan riset dan inovasi ini dapat dibawa ke pasar secara cepat dan efisien. Yang terakhir, ada customer centricity.
untuk menentukan konsep produk yang paling sesuai kebutuhannya. Salah satu contoh inovasi produk kami yang telah melalui penelitian etnografi yang mendalam adalah L'Oreal Paris UV. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada teman-teman yang sudah menyimak, kepada Bapak Ibu dosen yang sudah mengoreksi. Kurang lebihnya mohon maaf dari kelompok 3. Jika ada tutur kata, jika ada salah kata, kami dari kelompok 3 mengucapkan meminta maaf sebesar-besarnya. Selamat menunaikan ibadah puasa. Assalamualaikum. Coba dihentikan ini semu kerekod, tidak lucu nih. Di di close dulu, Cak. Zoom-nya diselesaikan dulu.